kabar semuanya? Kita harus tetap sehat terus ya Kak. Selalu. Sekalipun di rumah aja kita harus tetap produktif. Benar banget. Hari ini hari Minggu kita kembali lagi berkumpul di tempat ini. Kita mau memulai ibadah remaja kita pada hari Minggu ini. Sebelumnya kita akan membuka dalam doa. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Yu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Yesus buat hari ini. Engkau telah membangunkan kami ya Yesus dari mimpi kami yang panjang Bapak. Setelah kami akan mulai ibadah kami Bapak, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Yesus. Berkati Yesus, kami patahkan segala iblis yang akan mengganggu ibadah kami. Engkau berkati ibadah ini Bapak, sehingga kami dapat menjadi pelita buat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah sekarang teman-teman kita mau memulai ibadah kita dari rumah masing-masing. Kita mau mulai ibadah ini dengan mengangkat satu pujian, satu hal yang kurindu. salam damai sama orang tua kita, bisa ayah, ibu, kakak, nenek, kakek, ataupun kalau hari ini kita ibadah sama sahabat kita, teman kita akan salam damai sama teman kita dengan mengatakan apa kakak? Tuhan sayang kamu. Nah teman-teman semua, sekarang kita mau datang ke Tuhan, kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Sambil juga kita bersyukur sama pertolongan Tuhan, sama kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai hari ini.
kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sekaligus kita mau menyiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom adik-adik semua, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Baik-baik kan? Saya harap selalu baik-baik saja. Ya, sampai saat ini kita memang belum bisa beribadah seperti biasanya, tapi bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Tetap semangat mengikut Tuhan Yesus. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa yang ada di surga, selamat pagi. Terima kasih Bapa atas semua berkat dan kasih setiamu yang Kau berikan pada kami setiap hari. Kami mengucap syukur atas semua itu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, buka hati kami agar kami dapat mengerti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar semua yang disampaikan, dikatakan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala satunya ke dalam tangan-Mu.
Kami percaya. Amin. Hari ini kita akan belajar untuk menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar. Apakah adik-adik pernah mendengar nama Martin Luther King Jr.? Ya, pasti pernah mendengarnya kan? Dia salah satu tokoh yang terkenal, tokoh Kristen yang terkenal. Dia adalah seorang pendeta yang pernah menerima Nobel Perdamaian karena perjuangannya dia dalam menyuarakan kebenaran. Salah satu pidatonya yang terkenal judulnya adalah I Have a Dream. Isinya apa? Di situ dia menyuarakan tentang kesetaraan di negara Amerika untuk orang-orang kulit hitam. Zaman itu terjadi rasisme yang sangat-sangat buruk. Orang kulit hitam dianggap rendah. Bahkan sampai ada beberapa bis di daerah tertentu khusus untuk orang-orang kulit putih. Sedangkan orang-orang kulit hitam yang naik bis tersebut hanya bisa berdiri, tidak bisa duduk. Martin tidak suka dengan hal itu. Dia ingin menyuarakan kebenaran. Dia memimpin banyak protes dan demonstrasi di mana-mana. Dia menyuarakan kebenaran. Dia menuntut kesamaan hak pada orang-orang kulit hitam. Dan itu semua dia lakukan dengan damai. Jadi waktu dia demonstrasi, waktu dia melakukan pidatonya, semua dilakukan dengan damai. Adik-adik, apakah itu demonstrasi? Pernah tahu kan? Nah, apakah yang pertama kali terlintas dalam pikiran adik-adik jika kalian mendengar kata demonstrasi? Apakah kekerasan? Atau tindakan anarkis? Atau ketakutan? Ataukah kalian ketika mendengar kata demonstrasi itu kalian langsung memikirkan suatu wadah untuk menyampaikan ketidakpuasan akan hal tertentu? Bermacam-macam kan pendapat kita tentang demonstrasi itu. Nah, ada pertanyaan lagi. Bolehkah kita ikut dalam suatu demonstrasi? Boleh enggak? Oke. Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Akan saya bacakan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan pada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di seluruh Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Adik-adik, inilah yang terjadi pada jemaat mula-mula. Pada saat itu, jumlah jemaat semakin besar dan semakin besar. Anggotanya semakin bertambah banyak. Saat itu terjadi, ada beberapa pelayanan jemaat
yang tidak terurus dengan baik karena semakin besar, sehingga menyebabkan ketidakpuasan. Lalu banyak orang yang bersungut-sungut dan kemudian berunjuk rasa. Mereka berunjuk rasa kepada para rasul. Mengetahui hal ini, para rasul segera menemui mereka dan berusaha memberikan solusi. Nah, waktu para rasul mendengar ada sungut-sungut dan ada unjuk rasa, mereka tidak langsung marah. Mereka tidak langsung merasa selalu benar. Mereka introspeksi diri. Kenapa ya? Kok ada yang bersungut-sungut? Kenapa ya? Kok ada yang berunjuk rasa? Mereka berusaha melihat apakah ada kesalahan. Setelah mereka melihat, mencari masalahnya, lalu mereka memanggil semua jemaat untuk datang. Setelah mereka memanggil jemaat datang, mereka juga melakukan yang namanya musyawarah. Mereka berdialog, dan dalam dialog itu mereka juga memberikan solusi. Solusinya, mereka meminta para jemaat menunjuk 7 orang di antara mereka yang penuh dengan Roh Kudus, yang beriman kuat untuk membantu mereka dalam pelayanan. Dan jemaat setuju. Dan benar adanya, ke-7 orang sudah ditunjuk, dan setelah 7 orang ditunjuk, mereka, para rasul itu mendoakan mereka dengan menumpangkan tangan di atas kepala mereka. Dan akhirnya pelayanan di sana berjalan dengan baik, terus berjalan dan berkembang semakin besar. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi, yakni sebuah upaya penyampaian pendapat, sikap melalui gerakan atau protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang secara terbuka atau secara umum. Demonstrasi itu baik jika dilakukan dengan damai, dengan cara-cara yang tepat dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Jadi ada pertanyaan kan tadi, bolehkah enggak kita ikut demonstrasi? Boleh, asal dilakukan dengan baik. Demonstrasi yang baik akan mengedepankan aspek komunikasi, musyawarah untuk mencari solusi. Bukan mencari yang salah siapa, mencari kambing hitam yang salah siapa dan menyalahkan berbagai macam pihak. Tidak, tapi saling menghargai dan saling berintrospeksi diri untuk memunculkan suatu musyawarah yang baik. Kita bisa bercermin pada kisah jemaat mula-mula dan apa yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. yang berjuang dengan demonstrasi tanpa kekerasan. Semoga adik-adik bisa membawa firman ini dalam kehidupan sehari-hari, bisa memahami bahwa demonstrasi bisa dilakukan sebagai upaya untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, dan mencari solusi tanpa kekerasan dan melakukan dengan musyawarah atau dialog. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kau mengajarkan kami untuk bisa menyuarakan kebenaran. Jika kita bisa melihat suatu ketidakadilan, kita harus menyuarakan kebenaran. Kita harus membela keadilan. Jika harus kita protes dan unjuk rasa, kita harus melakukannya dengan baik, dengan damai, tidak merugikan siapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Berkati kami anak-anak-Mu yang masih remaja ini, agar dapat melakukan semua itu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu dan tetap menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tetaplah jadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kalian berada dan terus suarakan kebenaran dengan cara yang damai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan berkat yang diberikan kepada kami. Saat ini kami bersama-sama berdoa buat apa yang terjadi dalam lingkungan kami saat ini. Bapak, corona masih merajalela. Kami masih begitu terbatas melakukan aktivitas kami. Kami masih takut untuk keluar, untuk berinteraksi dengan teman-teman ataupun saudara kami. Tolong Tuhan, tetap lindungi dan sertai kami. Dan kami mohon jika Engkau berkenan Tuhan, hilangkan corona dari bumi Indonesia maupun dari dunia, agar kami semua dapat kembali bersama-sama melakukan semua aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja GKI Temanggung. Tolong Tuhan tetap berkati hari demi hari supaya semakin bertumbuh dalam kasih-Mu dan dapat menjadi berkat bagi lingkungannya dan di mana GKI Temanggung berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk remaja LXP. Tolong Tuhan berkati mereka, berkati kepengurusan, berkati kegiatan yang mereka lakukan, berkati anak-anak yang ada di dalam, agar mereka selalu bertumbuh dalam kasih-Mu dan mereka bisa menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun mereka berada. Mereka bisa menjadi berkat bagi lingkungan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Tolong berkati pemerintah dari atas Bapak Presiden sampai ke pemerintahan yang paling bawah. Tolong memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat melakukan semua kebijakan mereka dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati perjuangan mereka. Kami juga berdoa untuk semua tenaga medis, untuk para dokter, para perawat, dan para sukarelawan. Tolong Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan perlindungan pada mereka. Tuhan berikan kesabaran. Tuhan berikan kekuatan agar mereka dapat melakukan semua tugasnya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk kami semua, agar kami juga bisa membantu tugas para sukarelawan, dokter, dan tenaga kesehatan dengan cara melakukan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Tetap melakukan protokol kesehatan dan menghargai perjuangan para saudara kami di garis depan. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan semua kehidupan kami, masa depan kami hanya di dalam tangan-Mu saja, dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sekalipun kita beribadah secara online, bukan berarti kita tidak bisa memberikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan ke dalam amplop tertutup yang akan dapat diberikan atau disetorkan kepada gereja di minggu atau di saat yang sudah selesai. Nah, yang kedua, teman-teman juga yang belum bisa datang ke gereja bisa mentransfer melalui rekening GKI BCA nomor 154026500. Aku bacain sekali lagi, 154026500 atas nama Inariati Gunadi. Sambil kita melakukan persembahan, mari kita angkat satu pujian, Ku Masuki Gerbang. Mari teman-teman semua kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Allah ya Bapa kami bersyukur Bapa di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami, Engkau masih memberkati kami dengan banyak hal sehingga hari ini kami mau menyerahkan sedikit daripada apa yang kami punya Bapa untuk Engkau Bapa. Ini persembahan kami ya Tuhan, Engkau yang menguduskan, Engkau yang memberkati pihak-pihak yang akan mengelola persembahan ini agar apapun Bapa yang kami berikan boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu, boleh memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segalanya Bapa. Jika hari ini kami boleh mengadakan ibadah dan kami boleh mengakhiri ibadah ini pada saat ini, kami bersyukur Bapa untuk segala hal yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau berkati kehidupan setiap kami. Ampuni atas dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Untuk ayat berkat minggu ini kita dapat diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saya ulangi, dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Amin. Nah, hari ini kita udah terima banyak berkat dari Tuhan lewat firman yang kita dengar, lewat puji-pujian yang boleh kita nyanyikan bersama-sama. Nah, kita akan tutup ibadah ini dengan menyatakan bahwa kita terima banyak hal dari Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, kami terima. Nah, jadi teman-teman, begitulah ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.